Hewan apa saja yang menolong kita di akhirat besok? Kucing termasuk tidak? Apa aja hewan yang menolong kita di akhirat besok, kata dia. Hadis tentang perempuan WTS mengasih minum anjing pakai sepatu adalah dalil semua binatang yang kita buat baik maka kita dapat pahala sedekah. Apakah mengasih binatang minum itu kita dapat pahala ya Rasulullah? Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Kalau hatinya basah maka kau dapat pahala sedekah. Kabidin hati, ratbin basah. Setiap hatinya basah maka kau dapat sedekah. Maksud hatinya basah, makhluk hidup. Ngasih minum anjing, sedangkan anjing saja dikasih air minum kita dapat pahala, apalagi manusia. Jangan siksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Ular, kalajengking, lipan, mau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Jangan biarkan anak-anak kita menyiksa binatang. Anak-anak main-main kucing dibiarkan. Kami dulu pantang waktu masih kecil main-mainkan anak kucing, tak boleh. Anak-anak dikasih main-mainkan binatang, dibelikan anak kelinci. Setengah mati anak kelinci itu, dipijak, diam aja sama ayahnya, tak mau tahu. Jangan kasih anak-anak main binatang. Dibelikan burung, lepaskan. Yang punya peliharaan burung-burung di rumah, kalau sayang betul buatkan kandang yang besar, makanannya, air minumnya cukupkan semua. Kalau tidak, lepaskan. Jangan siksa binatang. Binatang makhluk Allah, sama hidup macam kita juga. Imam Ibrahim bin Adham membeli kurma. Sampai di rumahnya, dibelahnya kurma itu, rupanya dalam kurma itu ada semut. Balik ke tempat jual kurma itu. Kemana Ibrahim? Mengembalikan semut nih, karena terpisah dari komunitas itu menyakitkan, katanya. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tidak mau melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak. Pasukan tentara bertanya, kenapa berhenti? Karena pasukan semut sedang persiapan. Ditulis dalam surat An-Nahl, surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Jangan sakiti binatang, jangan aniaya binatang. Saya mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan rukun iman, yaitu takdir baik, takdir buruk. 4 bulan dalam rahim sudah ditiupkan namanya roh, rezeki, jodoh, maut, kadar baik, kadar buruk. Ini air ini masuk rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Kalau rezeki berarti masuk takdir. Ini air ini masuk takdir baik apa takdir buruk? Takdir baik. Jangan bilang kalau takdir baik itu kopi ginseng, enggak. Ini pun takdir baik. Air ini bagian dari rezeki, betul? Kalau rezeki berarti masuk takdir, masuk takdir. Kalau takdir terbagi dua, takdir baik, takdir buruk. Berarti ini takdir baik. Ini adalah takdir baik Abdul Somad. Sepakat kita? Tapi kalau Abdul Somad tak ada usaha dan ikhtiar untuk membuka botolnya, mau dia masuk ke mulut? Begitulah cara saya menjelaskan tentang takdir dan ikhtiar. Ada kelompok yang tidak mau berikhtiar, kata dia terserah saja kepada takdir. Nama kelompoknya Jabariyah. Apa nama kelompoknya? Jabariyah, tak mau berusaha. Ada satu kelompok lagi mengatakan tak ada itu takdir, rukun iman cuma 5 saja, dibuangnya takdir. Kelompok itu namanya Qadariyah, nama lainnya Mu'tazilah. 2 kelompok tentang menyikapi takdir. Kita mengatakan ada takdir dan ada usaha. Namanya kelompok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama imamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka dinisbatkan kepada dia akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia menolak kedua kelompok Ahlul Bid'ah wad Dhalalah. Apa nama kelompok Ahlul Bid'ah itu? Kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Jelas? Tentang mati, tentang jodoh, tentang jodoh itu masuk rezeki tak? Rezeki. Jodoh masuk rezeki. Gara-gara orang berjodoh lalu berjumpa, atau karena sering berjumpa jadi berjodoh?
Saya ulang sekali lagi. Gara-gara orang berjodoh lalu berjumpa, atau karena sering berjumpa jadi berjodoh? Hah? Hah? Kalau tak jodoh tak berjumpa. Makanya orang-orang tua mengatakan langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut. Pertemuan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Kita tak tahu. Allah kasih kita jalan, Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Kudrat itu apa? Kemampuan. Iradat itu apa? Kemauan. Ada kemauan, tak ada kemampuan, jadi tak jadi. Ada kemampuan tapi tak ada kemauan, jadi tak jadi. Itulah tauhid. Setelah berusaha dengan segenap kemampuan dan kemampuan ternyata tidak tercapai, berarti menerima takdir Allah. Jangan belajar tidak, masuk kampus tidak, kuliah tidak, membaca tidak, tiba-tiba IP 2. Kenapa IP kau 2? Takdir. Itu bukan takdir, bodoh, malas. Umat Islam bukan menyalah-nyalakan takdir, bukan takdir salah, pemahaman terhadap takdir itu yang salah. Luruskan pemahaman tentang takdir.